Yang bener nih, masa laptop modal 6 jutaan aja bisa bikin kita jadi content creator? Sepertinya laptop ini jadi solusi yang paling tepat untuk itu, simply karena prosesor yang dipakainya, yaitu Ryzen 7020 series. Halo Gobals, Ferry di sini, dan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim One, laptop bertenaga prosesor AMD Ryzen 7020 series yang masuk kategori everyday computing. Let's check it out! Tahun ini, AMD mengeksekusikan style yang agak berbeda untuk 7000 series-nya. Gaming ada 7045 untuk extreme performance-nya dan 7040 untuk gaming, creator dan ultra premium, 7035 dan 7030 untuk segmen thin and light, dan yang paling menarik adalah segmen everyday computing yang kali ini dipegang oleh AMD Ryzen 7020 series. Kenapa kita bilang menarik? Karena si prosesor ini adalah prosesor everyday computingnya AMD Ryzen, tapi sudah dibekali oleh beberapa improvement yang tidak ditemukan pada kelasnya, seperti AV1 decoder dan RDNA 2 dengan price point yang nggak kalah menantang. More on that later on. AMD Ryzen 7020 series sendiri memiliki beberapa SKU, yang tujuannya adalah sebagai penerus dari seri yang cukup mainstream sebelumnya, yaitu AMD Ryzen 3000 series. Pada SKU yang kita bahas kali ini adalah Ryzen 3 7320U yang ternyata adalah pengganti dari Ryzen 3 3250U yang masih banyak digunakan juga to this day. Bentuk lain SKU ini juga ada yang menggantikan Athlon Silver 3050U dan juga Gold 3150U ke 7120U dan 7220U. AMD Ryzen 7020 series ini juga merupakan jawaban dari banyak permintaan pengguna yang ingin price to performance dan value yang sangat baik. Tahun ini pun menjadi tahun yang berbeda karena prosesor AMD di 2023 sekarang semua dimulai dengan angka 7 dan untuk kelasnya ditandakan dari dua angka di belakangnya seperti yang tadi gue sempat jelaskan di awal. True successor dari Ryzen 6000 Rembrandt ada di segmentasi 7040 dan 7045 sebagai Ryzen 7000 series untuk gaming. Ini contohnya untuk Ryzen 3 7320U ini. 7 adalah sebagai angka tahun 2023 dan untuk angka 8-9 untuk tahun-tahun berikutnya. Angka kedua, angka 3, menunjukkan Ryzen 3. Arsitektur Zen 2 dengan angka ketiga bermula dari angka 2, berarti 4 untuk Zen 4 atau 5 untuk Zen 5. Feature isolation di angka keempat dan form factor berupa huruf, kalau di sini U berarti adalah prosesor premium ultra thin dengan TDP 15-28 watt. Oke, mungkin itu udah cukup panjang informasi soal si 7020 series ini. Tapi yang sebenarnya membuat prosesor ini menarik adalah performanya, dimana gue sendiri kaget kok bisa everyday computing prosesor seperti ini mampu menuntaskan banyak kegiatan. Prosesor ini hadir dengan fabrikasi 6 nanometer dan arsitektur Zen 2 serta 4 core dan 8 thread. Secara benchmark, prosesor 4 core 8 thread ini mampu menggapai CPU score 705 CB dengan OpenGL-nya yang menghasilkan 55,35 fps. R20 memberikan hasil 1546 poin dan R23 angka yang dicapainya adalah 1084 poin untuk single core dan 4610 poin di multi-core-nya. PC Mark X menunjukkan angka yang cukup oke di kelasnya, 3120 poin dengan angka paling unggul berada di productivity, walau kedua kategori yang lainnya poinnya juga tidak kalah oke. 3D Mark Time Spy memberikan hasil skor 634 untuk iGPU RDNA 2-nya yang membuatnya cukup oke sepertinya untuk tugas-tugas grafis ringan menuju menengah, dan kalau di 3D Mark Firestrike, angka yang didapatnya berada di 1718 poin. Langsung aja kita tes performance-nya di Blender. Untuk tes render BMW, waktu yang dibutuhkan oleh Ryzen 3 7320U ini cukup singkat, di 8 menit 36 detikan saja. Mind you, ini adalah prosesor yang ditujukan sebagai otak untuk laptop banyak orang atau bisa disebut cukup entry level. Masih dalam content creation stuff, kita pun mencoba merender tes video di DaVinci Resolve. Video Full HD berdurasi sekitar 5 menit mampu dirender dalam waktu 4 menitan saja, dan ketika di upscale ke 4K hanya membutuhkan waktu kurang dari 15 menit. Ini cukup bikin kita sedikit kaget mengingat bahwa ini adalah prosesor yang dimenamkan dalam laptop 6 jutaan aja. Bahkan experience kita sebelumnya dengan generasi sebelumnya ataupun di ranah laptop dalam rentang harga yang mirip, kemampuannya dalam content creation tidak sebaik ini, bahkan jauh under. Ini udah cukup cocok untuk kalian yang sedang ingin terjun ke dunia content creation dan multimedia tentunya.
Kemudian gimana soal gaming? Salah satu skenario yang mungkin digunakan untuk laptop sekelas saat ini mungkin dipakai sama anak kuliah, dan sebagai used to be anak IT pas kuliah, game kompetitif biasanya menjadi salah satu game wajib yang bakal dimainin mau di rumah ataupun di kampus. Salah satu game yang sedang trending dalam kategori ini adalah Valorant. Game ini cukup menarik dengan esque ala e-sportsnya dan karakter-karakter yang cukup menarik. Tapi nggak cuma gamenya, iGPU AMD Radeon 610M-nya ini mampu melibasnya dengan performa yang sangat-sangat baik. Rata-rata FPS yang dicapainya mencapai 100 plus FPS dengan stabilitas yang cukup tinggi, serta nggak jarang juga kita temukan kemampuan hingga 120 FPS plus pada scene-scene tertentu. Experience kompetitif ini akan membuat kalian bermain lebih lama, lebih nyaman, which is very nice. Laptopnya sendiri tergolong cukup adem dan hening untuk soal coolingnya karena prosesor AMD Ryzen dan iGPU AMD Radeonnya ini punya TDP cuma 25 watt aja. Game lain juga bisa berjalan cukup oke di sini. Call of Duty Modern Warfare masih bisa dimainkan mendekati 60 FPS di low. GTA 5 juga stabil di rata-rata 30 FPS dalam settingan medium sedikit high. Because pollution in the gutter from the blue arc. Raspberry, Kemudian ada juga game-game yang sudah compatible dengan FSR karena prosesor ini juga sudah support FSR itu, seperti Genshin Impact di mana hasil low 60 dengan render resolution 0,6 memiliki detail yang lebih apik. Dan Hitman 3 dengan detail yang lebih cakep berkat FSR dibandingkan FSR-nya saat dimatikan. Kalau disimpulkan, well, performanya untuk gaming pun cukup mumpuni untuk sebuah laptop 6 jutaan. But that is all soal prosesor dan iGPU-nya. Kalau laptopnya sendiri gimana? Lenovo IdeaPad Slim One adalah laptop yang dibuat sebagai first time laptop owner friendly. Ini cukup terlihat dari desainnya yang cukup khas minimalis, sesuai identitas IdeaPad sendiri. Materialnya sebagian besar polikarbonat, cukup ringan di 1,38 kg aja, tapi masih punya durabilitas yang cukup baik. Laptop ini berukuran 14 inci dan sesuai desain interiornya juga, klasik dan modern tercampur menjadi satu di sini. Secara I/O, laptop ini pun cukup lengkap dengan adanya USB Type-C dan juga HDMI di sebelah kiri, beserta dengan USB Type-A, DC-in, dan juga 3,5 mm jack. Dan di sebelah kanannya ada USB Type-A dengan SD card reader. Walau merupakan everyday laptop, terlihat juga bahwa Lenovo memikirkan usability dan juga aksesnya dari laptop ini sendiri. Untuk security, di semua bergantung pada default dari Windows aja, PIN atau password, dan untuk cover penutup webcam manual juga ada di sini untuk menjaga privasi. Laptop ini sudah menggunakan Windows 11 dan tentunya aksesibilitas terbaik Windows sudah kalian bisa temukan di sini. Sebagai laptop harian, penggunaannya untuk word processing, web browsing, dan mengerjakan tugas-tugas umumnya dapat berjalan dengan sangat baik. Bagi kalian yang suka streaming multimedia pun, kalian juga masih bisa nonton video 4K dengan sangat lancar. Dan juga itu dihadirkan dengan hemat daya, karena prosesornya sudah mendukung hardware AV1 decoder. Ini membuat penggunaan prosesornya bisa dimaksimalkan dengan daya yang cukup rendah. Ini juga tentunya dibantu dengan antena Wi-Fi yang cukup oke hingga Wi-Fi 6E, ditemani oleh RAM hingga LPDDR5. Playback time yang kita dapat untuk video 4K berada di kisaran 6 jaman dari 100% baterainya. Display dan audionya juga cukup standar, enjoyable aja. Upgradability dari laptop ini cukup minimal aja. Kalian hanya bisa meningkatkan SSD M.2-nya saja dengan ukuran standar SSD. Kenapa ukuran gue sampaikan di sini? Karena model yang secara default dipakai adalah SSD dengan ukuran M.2 2242, padahal bisa menampung full size 2280 juga. Untuk baterai yang diandalkan adalah baterai 42 Wh, dan mengingat kemampuan rendah daya AMD Ryzen 7320U-nya, ini akan more than enough. Kita uji performanya dengan play video di 1080p, daya tahan baterainya ada di sekitar 6,8 jam dari 100 ke 10%, dengan kondisi brightness 100% dan audio 100% juga. Sedangkan dengan brightness 40-50% dan audio 35%, performanya jauh lebih tahan di sekitar hampir 9 jam. Saat digunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti word processing, coding, sembari web browsing, atau mungkin stream lagu, laptop ini mampu bertahan hingga 8 jam dalam satu kali pengecasan. Harga menjadi salah satu faktor yang membuat laptop ini semakin shocking. Kenapa? Karena laptop yang cukup oke dalam segala bidang ini, dan mungkin sebagai basic starter laptop dari banyak orang, dibanderol dengan harga 6 jutaan aja. Tergantung SKU laptop yang kalian pilih tentunya. Jadi secara value per performance-nya, Lenovo IdeaPad Slim One dengan AMD Ryzen 3 7320U ini
cukup proporsional atau bahkan lebih apik dari sekedar basic laptop aja. Secara ekspektasi, kita sejujurnya agak skeptis dengan kehadiran laptop rentang di bawah 10 jutaan ke bawah. Terkadang performanya itu terlalu pas-pasan dengan lacks of features, baik secara hardware maupun secara software. Lenovo IdeaPad Slim One ini berhasil mengcounter hal-hal tersebut dengan pemilihan opsi spesifikasi yang sangat tepat. AMD Ryzen 7 D20 series, lebih tepatnya AMD Ryzen 3 7320U, didesain oleh AMD untuk menjadi everyday computing processor, dan sebelumnya, posisi ini tuh dipegang oleh spek pas-pasan tadi. Namun AMD tidak puas dengan itu saja dan akhirnya memberikan kemampuan handal untuk prosesor everyday computing ini. Dengan kemampuan nyala baterai yang lebih lama, performa yang lebih cepat, dan bahkan sangat baik untuk kebutuhan computing sehari-hari, boot up dan startup yang lebih cepat serta responsif, dukungan teknologi modern seperti RAM DDR5, Wi-Fi 6E, dan hardware AV1 decoder, dan tentunya teknologi kartu grafik integrated seperti Radeon 610M RDNA 2 membuatnya menjadi opsi yang sangat mencengangkan sebagai prosesor laptop mainstream. Modernisasi dan refinement yang biasanya hanya ditemukan pada prosesor mid-high-end saja. Kalau kalian memang in the market untuk sebuah mainstream laptop atau sedang tidak mau menghabiskan budget hingga belasan ataupun puluhan juta mungkin untuk pembelian laptop keluarga atau saudara, Lenovo IdeaPad Slim One ini mungkin bisa menjadi rekomendasi terbaik yang ada di market saat ini, terutama berkat kehadiran AMD Ryzen 3 7320U-nya dan juga AMD Radeon 610M-nya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @ffp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.